Ketika ayat salawat turun, Suratul Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Ketika ayat salawat itu turun, sesungguhnya Allah dan malaikatnya Allah yusalluna, mereka selalu salat kepada Nabi. Yusalluna, kalimatnya sama. Yusalluna, salawat dengan yusalluna, mereka salat sama. Para sahabat bingung, ya Rasulullah, ini ayat tentang salawat, Allah menyuruh kami untuk salat kepada engkau. Apakah kami salat kepada engkau ini seperti salatnya kami kepada Allah, sujud, ruku, berdiri, duduk? Apakah begitu? Kata Nabi, tidak begitu. Tapi ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, Nabi mengajarkan begitu tuh. Nah, yang dimaksud salawat ini artinya bukan salat yang kayak kita ruku, sujud, tapi adalah doa yang baik untuk Nabi Muhammad. Dan sebenarnya kita bersalawat kepada Nabi Muhammad bukan untuk Nabi Muhammad, tetapi itu akan berbalik kepada kita sendiri. Siapa yang bersalawat kepada Nabi 1 kali, maka Allah akan memberikan salawat kepada kita 10 kali. Artinya kita mendoakan Nabi yang baik 1 kali, Allah akan memberikan kita 10 kali kebaikan. 10 kali kebaikan. Kalau kita baca salawatnya 100 kali sehari, berarti 1000 kali. Dan guru-guru kita menyarankan kalau bisa dan usahakan memang harus mesti bisa, sekurang-kurangnya kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad itu sehari semalam sebanyak 500 kali. 500 kali. Ya, setiap selesai salat 100 lah. Ya, selesai salat 100. Nah, jadi di sini maksudnya salawat ini adalah doa yang baik. Bukan doakan untuk Nabi, tapi maksudnya doa salawat itu sebenarnya hakikatnya kembali kepada kita. Semakin banyak kita membaca salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, maka kita juga akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Ya, 1 kali salawat, 10 kali Allah berikan kebaikan kepada kita. Ini yang disebut tadi salat lugatan dalam istilah bahasa Arab. Wa amma syar'an, adapun syar'an gimana salat itu? Lanjut. Dan gerakan-gerakan yang dimulai dengan kitab dan disudahi dengan salam ada kebiasaan. Baik. Masuk ke fikih, adapun salat syar'an dalam pandangan ilmu syariat, dalam pembahasan ilmu fikih itu apa yang dimaksud salat itu? Salat itu adalah aqwalun, bacaan-bacaan. Salat itu kan ada bacaan, makanya disebut namanya ada rukun qauli, rukun bacaan. Ada 5 tuh rukun bacaan. Takbiratul ihram, baca suratul Fatihah, membaca tasyahud akhir, membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tasyahud akhir, dan salam pertama. Ini namanya disebut aqwalun. Salat yang di dalamnya itu ada bacaan-bacaan. Yang lainnya sunnah semua. Tapi ini hukumnya wajib dibaca. Kemudian wa af'alun, dan ada gerakan-gerakan. Salat itu ada gerakan. Berapa rukun gerakan itu? Ada 6. Berdiri tegak, ruku secara sempurna, i'tidal secara sempurna, sujud 2 kali secara sempurna, duduk di antara 2 sujud secara sempurna, dan duduk tasyahud akhir secara sempurna. Kenapa secara sempurna? Yakni mesti harus terpenuhi syarat-syaratnya. Bagaimana syarat berdiri, syarat ruku, syarat i'tidal, nanti akan sampai babnya tersendiri. Nah, jadi salat itu juga ada gerakan-gerakan. Nah, kemudian apa? Muftatahatun, bacaan-bacaan, gerakan-gerakan itu diawali dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Semua salat pasti ada takbiratul ihramnya. Semua salat itu ada takbiratul ihram. Walau termasuk salat jenazah.
Allahu Akbar. Nah, diawali dengan takbiratul ihram. Kenapa disebut takbiratul ihram? Ihram itu maksudnya adalah setelah kita membaca takbir, maka yang sebelumnya halal maka diharamkan bagi kita untuk mengerjakannya. Sebelum takbiratul ihram, kita boleh berbicara, kita boleh makan, kita boleh minum, kita boleh gerak-gerak, boleh joget, boleh apapun, boleh. Tapi ketika Allahu Akbar setelah takbiratul ihram, berbicara tidak boleh lagi. Bergerak, ya, berbicara yang tidak disyariatkan tidak boleh lagi. Bergerak yang tidak disyariatkan tidak boleh lagi. Makan minum batal salatnya. Nah, itu yang disebut ihram. Artinya setelah takbiratul ihram, maka semua yang halal sebelumnya, sesudahnya itu haram untuk dikerjakan. Wa muqtatamatun bitaslim, dan salat itu disudahi dengan salam. Salat apapun pasti ada salam, hatta salatul janazah. Sekalipun dalam salat jenazah ada juga salamnya. Salamnya. Hatta kata ulama sujud sahwi, sujud tilawah di luar salat, sujud syukur di luar salat. Ini semuanya ada salamnya, ada takbirnya, ada salamnya. Ya kan ya? Itu walaupun salat itu sujud syukur di luar salat, sujud tilawah di luar salat, itu enggak ada rukunya. Tapi itu tetap kata ulama dikatakan masuk kategori salat. Kenapa? Karena ada bacaan, ada gerakan. Walaupun tidak sempurna seperti halnya salat pada umumnya. Lah salat jenazah itu cuma ada berdiri aja, nggak ada rukunya. Nggak ada rukunya, nggak ada sujudnya. Lain kisah si Paloi. Tahu si Paloi? Itu Paloi itu bahasa Banjar. Kalau orang Arab kan Abu Nawas. Abu Nawas itu ada memang ulama besar dia di Baghdad. Cuman karena Abu Nawas ini orangnya pintar, mengakal-akali, lalu dibikin-bikin lagi kisahnya, ditambah-tambahi. Nah, kalau di Banjar Paloi. Paloi ini di kampung Paloi ini ada orang meninggal. Ada orang meninggal. Ternyata yang mensalatkan enggak ada. Jadi kata orang kampung, "Oh Paloi, ya, kamu bisakah salatkan jenazah?" Bisa katanya. Padahal kada suah 4 salat jenazah. Kada suah. Lalu akhirnya si Paloi salat jenazah. Mimpin salat, jadi imam lagi. Tapi ketika Paloi salat, apa yang terjadi? Ruku, sujud semuanya. Kaget orang. Selesai salam, "Oh Paloi, perasaan kami seumur umur kami tidak pernah dan tidak tahu bagaimana salat jenazah itu ada beruku, ada bersujud." Kaget juga Paloi. Oh iya. Tapi namanya si Paloi ini akal-akali. Jar Paloi, orang ini yang meninggal banyak banget dosanya. Banyak banget, dan orang ini kawal akrabku. Saking akrabnya dan orang ini banyak dosa, aku doakan sama Allah supaya dosanya diampuni, makanya aku tambahi ruku dan sujud katanya. Saking banyak dosanya, dan kawal akrab juga ada apa-apa kalau akrab dia. Padahal tidak sah. Nah ya, wa muqtatamatan bitaslim, dan disudahi salat itu dengan salam. Galiban pada kebiasaannya seperti itu. Salat itu ada bacaan, ada gerakan. Sebiasanya. Tapi nanti ada salat yang enggak ada gerakannya. Ada salat yang enggak ada bacaannya. Bahkan ada salat yang enggak ada bacaan, enggak ada gerakannya. Bagaimana itu? Nah, lanjut baca.